Mengapa kita terus mengulangi kesalahan yang sama? Jika kamu pernah bertanya-tanya mengapa pola kesalahan itu sulit dihindari, maka video ini cocok untukmu. Bersama kita akan menyelami penyebab di balik kecenderungan ini dan mencari tahu cara mengatasi agar kita tidak terjebak dalam lingkaran kesalahan yang berulang. Pastikan untuk stay tune sampai akhir, karena kita akan mengungkap wawasan yang mungkin akan mengubah cara kita melihat diri kita sendiri. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjelaskan mengapa orang sering mengulangi kesalahan yang sama. 1. Kurang kesadaran. Ketika saya menyebut kurang kesadaran, ini merujuk pada tingkat pemahaman seseorang tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif atau jangka panjang dari perilaku atau keputusan tertentu. Ini bisa disebabkan oleh ketidakmengertian, kurangnya informasi, atau bahkan penyangkalan terhadap kenyataan. Kesadaran diri yang lebih baik terhadap akibat dari tindakan dapat membantu seseorang lebih waspada dan mencegah pengulangan kesalahan yang sama. 2. Kebiasaan. Ketika saya menyebut kebiasaan, itu merujuk pada pola perilaku yang terbentuk dan sulit diubah. Kebiasaan seringkali menjadi respons otomatis terhadap situasi tertentu tanpa pemikiran yang mendalam. Meskipun seseorang menyadari bahwa tindakan tersebut dapat berdampak negatif, kebiasaan membuatnya sulit untuk mengganti pola perilaku tersebut dengan yang baru. Mengatasi kebiasaan memerlukan kesadaran diri yang tinggi, ketekunan, dan upaya konsisten dalam mengganti pola pikir dan tindakan yang sudah tertanam dalam rutinitas sehari-hari. 3. Kurang pembelajaran. Ketika saya menyebut kurang pembelajaran, ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu. Beberapa orang mungkin menghadapi kesalahan atau situasi sulit tanpa melakukan refleksi mendalam atau evaluasi terhadap apa yang telah terjadi. Tanpa pemahaman yang matang tentang faktor-faktor penyebab kesalahan dan konsekuensi dari tindakan mereka, kemungkinan untuk menghindari kesalahan yang serupa di masa depan menjadi rendah. Pembelajaran yang efektif memerlukan keinginan untuk memahami, merenungkan pengalaman, dan mengidentifikasi cara untuk melakukan perbaikan atau perubahan positif ke depannya. 4. Tekanan dan emosi. Ketika saya menyebut tekanan dan emosi, itu merujuk pada pengaruh kuat dari faktor-faktor psikologis dalam pengambilan keputusan. Ketika seseorang menghadapi tekanan yang tinggi atau emosi yang intens, kemampuan mereka untuk berpikir rasional dan membuat keputusan yang bijaksana dapat terpengaruh. Emosi seperti kecemasan, marah, atau keputusasaan dapat mengaburkan persepsi dan membuat sulit untuk mempertimbangkan konsekuensi dengan cermat. Dalam situasi ini, seseorang mungkin cenderung mengandalkan respons insting atau keputusan impulsif, yang dapat berkontribusi pada pengulangan kesalahan yang sama. Mengelola tekanan dan emosi dengan efektif dapat membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan pengulangan kesalahan. 5. Kurangnya rencana perubahan. Ketika saya menyebut kurangnya rencana perubahan, itu merujuk pada kurangnya perencanaan yang jelas atau langkah-langkah konkret untuk mengubah perilaku yang menyebabkan kesalahan. Terkadang, seseorang mungkin menyadari bahwa perubahan diperlukan, tetapi tanpa rencana yang terstruktur, mereka dapat kesulitan mengimplementasikan perubahan tersebut. Rencana perubahan yang baik mencakup tujuan yang spesifik, langkah-langkah tindakan yang dapat diambil, serta strategi untuk mengatasi hambatan yang mungkin muncul. Tanpa rencana yang memadai, kesulitan dalam mengubah pola perilaku dapat meningkat, meninggalkan seseorang rentan terhadap pengulangan kesalahan yang sama. 6. Pengaruh lingkungan. Ketika saya menyebut pengaruh lingkungan, itu merujuk pada dampak lingkungan sosial, budaya, dan fisik terhadap perilaku seseorang. Lingkungan di sekitar individu dapat membentuk norma-norma dan nilai-nilai yang memengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Jika norma-norma di lingkungan mendukung perilaku yang menyebabkan kesalahan, seseorang mungkin lebih cenderung untuk mengikuti pola tersebut. Selain itu, pengaruh lingkungan fisik juga dapat memainkan peran. Misalnya,
Akses mudah terhadap faktor pemicu atau dorongan untuk melakukan tindakan tertentu dapat meningkatkan kemungkinan pengulangan kesalahan. Pemahaman tentang bagaimana lingkungan memengaruhi perilaku dapat membantu seseorang mengidentifikasi faktor-faktor pemicu dan membuat perubahan yang sesuai untuk mengurangi risiko pengulangan kesalahan. Itulah tadi, teman-teman, pandangan mendalam kita tentang mengapa kita terus mengulangi kesalahan yang sama. Semoga kita dapat mengambil wawasan berharga dari pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.